Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana ya kabarnya anak-anak solih pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Amin. Baik anak-anak solih, sudah siap untuk belajar? Hal yang perlu kalian lakukan sebelum belajar yaitu yang pertama, silakan siapkan bukunya. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa ya anak-anak solih, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Dan yang terakhir, tetap semangat ya, dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, anak-anak solih, materi kita pada pagi hari ini yaitu pengenalan aktivitas air. Materi tersebut adalah materi yang ada pada tema 1H, subtema 1 dan subtema 2 ya. Nah, tujuan kita mempelajari materi tersebut yaitu yang pertama, siswa dapat mengenal berbagai jenis kegiatan air. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengenalan aktivitas air dengan baik. Jadi Ustazah harapkan setelah kalian menyimak video penjelasan dari Ustazah nanti, kalian bisa mengenal berbagai jenis kegiatan air dan juga bisa menjelaskannya anak-anak solih. Sudah siap? Kita mulai ya. Pengenalan aktivitas air. Pengenalan aktivitas air itu dilakukan untuk melatih keberanian beraktivitas di dalam air. Nah, melakukan aktivitas air saat hari cerah bisa dilakukan di pantai atau kolam renang yang dangkal ya anak-anak solih. Karena baru pengenalan, maka kita lakukannya di tempat yang aman. Misalnya kalau di pantai itu kan airnya tidak terlalu dalam. Dan juga kalau misalnya mau di kolam renang, carilah kolam renang yang dangkal anak-anak solih. Nah, tapi sebelum melakukan aktivitas air, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa saja ya yang perlu diperhatikan anak-anak solih? Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengenalan aktivitas air yaitu yang pertama, pemanasan. Lakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas air atau berenang untuk melepaskan otot agar tidak cedera. Kemudian yang kedua yaitu dangkal. Nah, maksudnya ini tempat pengenalannya airnya yang dangkal ya. Karena baru pengenalan, maka lakukan di tempat yang dangkal seperti tepi pantai dan juga kolam renang yang dangkal. Kemudian yang ketiga, itu harus hati-hati anak-anak solih. Jadi berhati-hatilah saat melakukan aktivitas air, karena cukup berbahaya, maka mintalah ditemani orang tua. Ya, jadi ketika melakukan aktivitas air itu, aktivitasnya bisa berbahaya kalau kita tidak ditemani dengan orang dewasa ya. Jadi kalian bisa meminta ditemani oleh kedua orang tua kalian. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengenalan aktivitas air. Nah, pengenalan aktivitas air itu apa saja ya? Nah, ini anak-anak solih yang pertama yaitu pemanasan. Lakukan pemanasan sebelum berenang. Nah, bertujuan untuk melemaskan otot dan persendian agar nanti ketika di dalam air anggota tubuh tidak kram anak-anak solih. Jadi kita perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu ketika melakukan pengenalan aktivitas air ya. Nah, gerakannya meliputi kepala, tangan, dan juga kaki. Jadi ketika melakukan pemanasan, kalian bisa menggerakkan kepala, kemudian tangan, kemudian kaki, dan juga tubuh kalian. Nah, itu kan tujuannya nanti ketika kalian di dalam air, anggota tubuh kalian itu tidak kram anak-anak solih. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu masukkan kaki. Nah, masukkan kaki ke dalam kolam secara perlahan.
Jika ada tangga di tepi kolam, gunakan tangga tersebut agar lebih aman anak-anak solih. Jadi ketika kalian masuk ke dalam kolam, kalau misalnya ada tangga di tepi kolam tersebut, maka manfaatkan tangga tersebut. Jangan langsung nyebur gitu aja ya. Kemudian yang ketiga, basahi tubuh dengan air. Nah, setelah masuk ke dalam kolam, tarik nafas, kemudian bungkukkan badan hingga kepala masuk ke air. Hitung 1, 2, dan 3, kemudian angkat. Nah, ini cara membasuh tubuhnya. Jadi kalian tidak langsung memasukkan semuanya, tapi yang pertama kan masuk dulu, nanti baru setengah badan. Nah, kalau sudah, tarik nafas dalam-dalam, kemudian baru membungkukkan badan kalian sampai nanti bagian kepalanya masuk ke air. Nah, tidak perlu terlalu lama anak-anak solih, karena kan kita baru pengenalan. Jadi hitung 1 sampai 3 saja, kemudian keluarkan bagian kepala kalian. Nah, seperti itu ya. Untuk keberaniannya kalian bisa mengulanginya beberapa kali. Kemudian yang keempat yaitu berjalan di tepi. Nah, kalau misalnya kalian belum berani ke tengah-tengah kolam, maka berjalanlah mengelilingi kolam sambil berpegangan tepi kolam. Lakukan dengan hati-hati agar tidak terpeleset. Nah, jika kalian ingin mengelilingi kolam, maka lakukan di tepi kolamnya ya, sambil berpegangan di bagian tepi kolam. Nah, ketika berjalan di dalam air, langkah kita itu menjadi sedikit lebih berat anak-anak solih, karena kan kita berjalannya di dalam air. Jadi ada tekanannya. Nah, lakukan dengan hati-hati ya, agar tidak terpeleset anak-anak solih. Nah, kamu harus berani mencoba, jangan takut dan jangan menyerah. Cobalah beberapa kali. Nah, anak-anak solih, itu tadi sedikit penjelasan Ustazah tentang pengenalan aktivitas air anak-anak solih. Jazakumullahu khairan. Anak-anak solih sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Ustazah mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.